kita buka ibadah kita ya adik-adik. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Oke. Nah, adik-adik semuanya, kita harus bersemangat karena kita ada di tahun yang baru dan kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Nah, sekarang kita angkat pujian, memuji Tuhan selalu. Kepada Tuhan tentunya kan. Harus. Nah, yang terpenting adalah kita harus memohon ampun sama Tuhan. Nah, baiklah jadi, mari kita sama-sama kita memohon ampun kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, kami sudah berdosa, tolong ampuni kami. Amin. Nah, adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita loh adik. Nah, walaupun kita sudah melakukan kesalahan, tapi ketika adik-adik sudah datang dengan tulus hati meminta kepada Tuhan untuk diampuni, Tuhan itu akan mengampuni. Karena kasih Yesus itu manis dan indah. Ayo adik-adik kita nyanyi kasih Yesus. Nah, baiklah adik-adik semua, kita akan masuk ke dalam Mazmur. Ya, kita akan sama-sama membaca Mazmur. Nah, Mazmur kita akan diambil dari Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan, dan tidak berlaku fasik kepada aku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan ketetapannya tidak kujauhkan daripadaku. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan nih Kanti. Tapi sebelumnya, mari kita angkat pujian buku terindah.
Nah, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita harus apa kan? Berdoa. Ya, tentunya kita harus berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya kita dicurahkan Roh Kudus agar bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Nah, baiklah adik-adik, semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini, kami anak sekolah minggumu datang mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami dari awal. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami anak sekolah minggumu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong melatih kami dengan Roh Kudus agar kami bisa mengerti dan memahami cerita firman Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat kakak Ijen yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati agar boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa permohonan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita baru di mana Yesus tinggal bersama ayah dan ibunya, yaitu siapa? Maria dan Yusuf. Nah, mereka tinggal di Nazaret. Yesus bertambah besar dan diasuh dengan sangat baik oleh ibunya, yaitu Yusuf dan Maria. Nah, keluarga mereka ini, keluarga Yesus sangat sederhana ya. Mereka sederhana, keluarga yang sederhana, di mana Yusuf atau ayah dari Tuhan Yesus harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Nah, ayah Yesus adalah seorang tukang kayu, ya. Yesus sudah mulai besar. Nah, Yesus juga selalu membantu ayah dan ibunya. Yesus semakin pintar dan Allah sayang kepadanya. Setiap tahun ayah dan ibu Yesus pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk merayakan hari raya Paskah. Nah, sekarang Yesus boleh ikut. Karena apa? Dia sudah berumur 12 tahun. Yesus bersama orang tuanya, orang sekotanya, dan orang Yahudi ya, pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Orang-orang Yahudi dari berbagai kota datang memenuhi Yerusalem. Nah, Yesus sangat terpesona melihat keindahan dan kemegahan kota Yerusalem yang baru pertama kali dilihatnya. Karena pertama kali Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk ikut bersama dengan orang tuanya merayakan hari raya Paskah ya. Nah, keluarga Yusuf membeli seekor domba yang akan dipersembahkan sebagai korban pada perayaan Paskah. Karena setiap orang yang mengikuti Paskah memberikan korban persembahannya, jadi mereka membeli seekor domba sebagai persembahan mereka di hari raya Paskah. Setelah selesai perayaan Paskah, setiap orang pulang ke kota masing-masing. Orang tua Yesus juga pulang. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus tidak bersama dengan mereka. Orang tuanya menyangka kalau Yesus berada di antara teman-temannya ya. Nah, setelah satu hari perjalanan, orang tuanya mulai menyadari bahwa Yesus tidak ada dalam rombongan mereka. Dengan panik, mereka bertanya kepada setiap orang yang ditemui, apakah kamu melihat Yesus? Orang tua Yesus akhirnya kembali ke kota Yerusalem. Mereka diikuti perasaan cemas, khawatir, putus asa, ya. Yesus, di manakah engkau? Mereka mencari Yesus setiap tempat di kota
itu. Nah, di manakah Yesus? Apakah dia sedang bersenang-senang dengan teman-temannya? Apakah dia sedang jalan-jalan ke pasar atau ke mall? Apakah dia sedang menonton pertunjukan? Tidak. Yesus ada di bait Allah. Dia sedang bertanya jawab dengan alim ulama, guru-guru agama, ya, para ahli Taurat. Mereka sedang belajar firman Allah, dan orang-orang itu sangat heran akan kecerdasan Yesus. Ya, ahli ulama, guru-guru agama, orang ahli Taurat sangat heran melihat kecerdasan Yesus ketika mereka sedang bercakap-cakap, ya. Orang tua Yesus sudah memeriksa setiap tempat di Yerusalem, ya. Mereka ke sana kemari, dia mencari dan bertanya kepada setiap orang. Nah, selama 3 hari mereka sudah menjelajah seluruh kota, tetapi Yesus belum ditemukan. Dengan putus asa, orang tua Yesus akhirnya pergi ke bait Allah. Apakah mereka mau berdoa supaya Yesus ditemukan? Tidak. Betapa terkejut dan senang hati mereka. Ternyata Yesus ada di sana, di dalam bait Allah. Ya, apa yang Yesus lakukan? Dia diantara guru-guru agama, para ahli Taurat, ya, dia sedang bertanya jawab dengan mereka tentang firman Allah. Betapa gembira hati kedua orang tuanya itu, Yusuf dan Maria. Kata Maria, "Aduh anakku, mengapa engkau membuat kami khawatir dan sangat cemas? Ayah dan ibu mencarimu kemana-mana. Kami begitu cemas. Mengapa engkau masih tinggal di sini?" Yesus menjawab mereka bahwa dia harus berada di rumah Bapaknya. Nah, orang tuanya tidak mengerti maksud Yesus berada di rumah Bapaknya. Tetapi Yesus tahu bahwa dia harus taat kepada orang tuanya. Yesus lalu mengikuti mereka pulang ke Nazaret. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, kepandaiannya. Dia makin dikasihi Allah dan manusia. Yesus mengalami perkembangan baik dari segi jasmani, bertambah besar, bertambah hikmat, kepandaian, makin dikasihi Allah, bertumbuh secara rohani, dan makin dikasihi, bertumbuh secara sosial dan emosional, ya. Nah, Yesus ini taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tuanya, ya. Jadi dia tidak membangkang, ya. Dia menjadi anak yang tidak menolak, menjadi anak yang penurut sama orang tua, terlebih kepada Tuhan. Nah, Yesus ini senang dalam belajar agama. Nah, adik-adik belajar agama dengan rajin membaca Alkitab, mempelajari pelajaran sekolah yang berhubungan dengan agama. Bagi adik-adik yang sudah sekolah, ya, nah, semua itu dilakukan dengan sukacita, dengan kegiatan-kegiatan gereja. Adik-adik harus sangat semangat mengikuti, ya. Adik-adik harus ingatkan orang tua, mama dan papa, ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan di gereja, misalnya mau ibadah sekolah minggu, jadi adik-adik cepat-cepat ingatkan orang tua, mama, papa, saya mau ibadah sekolah minggu. Terutama sekarang masa COVID, ya, tentu kita harap adik-adik tetap setia walaupun ibadahnya secara online, ya. Maka harap adik-adik tetap semangat dan setia mengikuti ibadah sekolah minggu, walau hanya melalui YouTube atau online-nya. Nah, adik-adik jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan memakai masker
saat keluar dari rumah ya, dan tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pembacaan kita, cerita kita saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 40 sampai ayat yang ke-52 ya. Kita baca ayat 51 sampai 52 ya. Yang sudah pandai baca boleh buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama dari ayat yang ke-50 sampai 52 ya. Kita baca sama-sama. Kita mulai. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang jongkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nah, judul cerita kita, Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Pokok cerita kita, taat kepada orang tua dan taat kepada agama dalam Tuhan. Ingat, taat kepada orang tua dan taat kepada agama dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sudah saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah, untuk itu persembahannya disiapkan ya adik-adik di tempat yang bagus dan nanti dikumpulkan ya ke kakak sekolah minggunya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mengangkat satu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terima persembahan dengan senang hati. Nah, adik-adik, mari kita masuk dalam doa sepanjang. Semua lipat tangan, duduk manis ya, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami, bersama kami dalam mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu di mana kami diajarkan untuk senantiasa taat kepada orang tua kami, terlebih taat kepada Tuhan dan taat kepada agama dalam Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami untuk terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggu-Mu dalam pertumbuhan kami, dalam pendidikan kami, dalam permainan kami. Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, ketekunan dalam belajar ya Tuhan, untuk terus menuntut ilmu dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan satu cita-cita, satu harapan yang pasti, yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat guru-guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu, memberkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, kesabaran, hikmat, kebijaksanaan untuk terus mendidik kami, membimbing kami seturut yang kehendak saja. Begitupun dengan orang
kami Tuhan, berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan, terus menjadi anak yang baik, anak yang benar-benar. Berikan kesehatan kepada mereka, kesabaran, Allah senantiasa mendidik kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami, berkati Tuhan, istimewa dalam menangani COVID-19 ini, karena senantiasa boleh selesai dengan baik dan kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami untuk mengikuti ibadah dan beraktivitas seperti biasanya. Kami percaya bahwa semua yang kami hadapi adalah kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, kiranya Engkau berkati, semoga senantiasa digunakan dengan baik dalam organisasi sekolah minggu di Jemaat Batak Center. Tuhan, kami juga berdoa jika ada teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada teman kami yang ulang tahun, Tuhan senantiasa memberkati pertumbuhan mereka, pertambahan usia mereka, berkati setiap sukacita yang dihadapi oleh teman-teman kami dalam menikmati pertambahan usia. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka selanjutnya untuk terus menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami, menyerahkan kehidupan kami, ampuni segala salah dan dosa kami. Karena Yesus kami datang kepada. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak jemput semua bangkit berdiri karena kita mau menerima berkat. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, adik-adik, demikian